Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Bapak Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Purwadi Arianto MSI, Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Sudan Arif Fahrulo SHMH, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Afrian Sanur MSI IPU. Yang kami hormati para pejabat eselon 1 dan eselon 2, staf ahli, staf khusus, dan tenaga ahli Menteri Agama, serta peserta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan para hadirin yang hadir di tempat ini maupun melalui sambungan Zoom yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, serta sholawat, salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kementerian Agama Republik Indonesia tanggal 26 Mei 2025 dimulai. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara ini, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing dan bagi yang beragama Islam dengan membaca basmalah. Selanjutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Kementerian Agama. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya, marilah kita saksikan bersama
penayangan video penanaman 71.000 bibit pohon oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2024 sebagai penguatan ekoteologi yang digagas oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wita Tungkien, Rahayu. Saya Wawan Junaidi, Kepala Biro SDM Kementerian Agama RI, dalam rangka menyukseskan Asta Cita Bapak Presiden Prabowo dan Asta Protas Bapak Menteri Agama Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, kami bersama-sama dengan calon pegawai P3K di lingkungan Kementerian Agama bertekad untuk menyukseskan program ekoteologi Bapak Menteri Agama dengan cara menanam pohon secara massal sebanyak 71.010 pohon sejumlah dengan calon P3K yang akan dilantik oleh Bapak Menteri pada tanggal 26 Mei 2025. Semoga upaya ini bisa ikut memberikan andil dan dampak bagi Kementerian Agama untuk melestarikan lingkungan Indonesia dan terutama untuk bumi kita tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Wita Tungkien, Rahayu. Pagi, halo sahabat religi, perkenalkan saya yang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo sahabat religi. Perkenalkan saya Hafizah Emerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sekalian. Halo sahabat religi. Perkenalkan nama saya Freddy Bakti. Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Igede Arya Windu Saputra. Selamat pagi, halo sahabat religi. Perkenalkan, saya Yuni Haryani Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo sahabat religi, perkenalkan saya nama Afif Prasong. Kali ini saya akan menanam bibit pohon sebagai implementasi penguatan ekoteologi yang digagas oleh Bapak Menteri Agama Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Yuk sama-sama kita menanam. Yuk kita sama-sama menanam pohon. Ayo kita sama-sama menanam. Yuk kita sama-sama menanam. Let's go, kita menanam. Indonesia yang dengan sangat luar biasa memperjuangkan nasib teman-teman calon P3K di lingkungan Kementerian Agama sehingga mereka akan dilantik nanti pada tanggal 26 Mei 2025. Baik hadirin yang kami hormati, beranjak ke acara selanjutnya. Laporan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Yang kami hormati Bapak Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bapak Profesor Dr. Zudan Arif Fakhrullah, SH.MH. Yang kita hormati Bapak Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Purwadi Arianto. Yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Bapak Dr. Insinyur Afrian Syahnur, MSI IPU. Yang kami hormati para pejabat pimpinan tinggi media, para staf ahli, staf khusus Menteri Agama, tenaga ahli Menteri Agama, para pejabat pimpinan tinggi Pratama,
para pejabat administrator, pejabat pengawas, baik yang di ruangan ini maupun yang secara daring, sebanyak 194 satker seluruh Indonesia, dan juga para peserta pelantikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kementerian Agama, serta para hadirin yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, hidayah, dan inayahnya kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga pada hari ini dapat hadir pada kegiatan pelantikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kementerian Agama formasi tahun 2024. Bagi yang beragama Islam, marilah salawat serta salam kita junjungkan, kita sanjungkan kepada hadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Menteri yang kami hormati, Bapak Wamen dan Bapak Kepala, selanjutnya kami sampaikan ucapan yang luar biasa atas kerja luar biasa Pak Menteri, Pak Kepala BKN, Ibu Menteri Menpan RB yang sudah mengupayakan terwujudnya cita-cita teman-teman P3K. Oleh karena itu, kegiatan ini sebetulnya merupakan salah satu upaya Kementerian Agama dalam menyelesaikan status pegawai non-ASN yang selama ini telah mengabdi di lingkungan Kementerian Agama, di mana rangkaian dari pelaksanaan seleksi pengadaan P3K tahap 1 formasi tahun 2024 telah melalui beberapa tahapan seleksi untuk menghasilkan P3K yang berkualitas dan profesional. Kementerian Pan-RB dan Badan Kepegawaian Negara secara maksimal telah menyiapkan dan bertanggung jawab atas sistem pelaksanaan pengadaan CASN secara adil dan transparan. Oleh karena itu, sebagaimana arahan Bapak Menteri Agama, unit penyelenggara seleksi P3K Kementerian Agama seluruh Indonesia wajib melaksanakan seleksi secara prudent untuk memperoleh pegawai yang memiliki komitmen, integritas, dan kompetensi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga Grand Design ASN Kementerian Agama yang smart dan moderat serta membekali para ASN dengan high-tech dan high-touch bisa menuju transformasi SDM Kementerian Agama. Bapak Menteri, Bapak Wamen, Bapak Kepala, kami laporkan bahwa total formasi P3K yang telah ditetapkan oleh Menpan RB untuk tahun 2024 sebanyak 89.781. Ini jumlah terbanyak sepanjang sejarah untuk formasi yang ditetapkan oleh Menpan RB. Dan alhamdulillah dari total 100% tadi itu yang lulus P3K tahap 1 sebanyak 71.409 yang setara dengan 79,5%. Yang ini sekarang sedang dilantik pada hari ini. Hanya saja ada beberapa catatan Pak Menteri. Dari total yang lulus, ada 33 calon P3K yang mengundurkan diri. Ini catatan kami, yang mengundurkan diri ini mungkin ada yang sudah mendapatkan pekerjaan lain sehingga mengundurkan diri, tapi juga ada yang ternyata 28 orang sudah mendahului kita atau meninggal dunia. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang mendahului kita bisa mendapatkan posisi yang atau tempat yang layak di sisi Allah Tuhan yang Maha Esa. Plus ada 12 calon P3K yang dianggap mengundurkan diri karena tidak mengupload DRH. Sementara jumlah kelulusan P3K tahap 1 ini Pak Menteri 0,03% letaknya posisinya di pusat, hanya 282 orang. Sisanya sebanyak 99,6% atau sebanyak 71.054 orang tersebar di berbagai satker daerah. Untuk P3K tahap 1, komposisi dari jenis kelamin perempuannya ada 49,6% atau 35.445,
dan P3K laki-laki sebanyak 50,4%, sejumlah 35.891. Izin Pak Menteri, ternyata dari sekian banyak P3K ada 7 orang yang paling senior. Usianya 59 tahun 7 bulan. Ini artinya 5 bulan lagi pensiun. Tapi alhamdulillah karena atas kerja keras dan yang dilakukan selama ini, Pak Menteri, Pak Menpan RB, Pak Wamen dan Pak Kepala memberikan kesempatan teman-teman yang sudah di injury time ini. Tepatnya ini adalah para guru yang usia pensiunnya 60 ada di Kanwil Jateng, Jatim, Jambi dan Aceh. Lalu untuk yang termuda usianya baru 23 tahun, jumlahnya cukup lumayan banyak, 3.473. Pak Menteri, kami laporkan pelantikan pada hari ini tidak hanya dilakukan di Indonesia, tapi juga dilakukan di beberapa titik di luar negeri. Ada 170 P3K kita yang sekarang sedang tersambung daring di Saudi, karena mereka ada yang sedang menjalankan ibadah haji reguler maupun sebagai petugas haji. Ada juga yang sekarang sedang terhubung dengan pelantikan ini di Iran, di Australia, Inggris, dan Cina. Dan Pak Menteri, kami laporkan bahwasannya nanti tanggal 31 Mei, beberapa hari ke depan, akan kita lanjutkan dengan seleksi kompetensi teknis tambahan untuk P3K tahap 2. Jadi ini yang tahap 1 hari ini dilantik, untuk yang tahap 2 nanti tanggal 31 Mei akan dilakukan seleksi kompetensi teknis tambahan, juga dilakukan selain di Indonesia, ada di beberapa tempat. Salah satunya sudah kita siapkan di KJRI Jeddah untuk teman-teman P3K tahap 2 yang sedang menjalankan ibadah haji atau petugas haji. Ada juga yang di Hong Kong, di Taipei, dan di Jerman. Pak Menteri yang terhormat, Pak Waka dan Pak Kepala, seluruh P3K tahap 1 ini sudah kita minta untuk mengimplementasikan penguatan teologi, ekoteologi yang digagas oleh Bapak Menteri Agama. Dan alhamdulillah selama 5 hari tayangan ekoteologi penanaman pohon ini viral di media sosial dan menjadi trending topik. Bahkan ada yang teman-teman kita di Mekah maupun di Madinah itu karena saking menghormati Pak Menteri menanam pohonnya, mereka menanam seadanya, videonya juga dikirim, yang ditanam bukan pohon tapi kayaknya tanaman lengkuas dan jahe itu kayaknya. Dengan mohon arahan Pak Menteri, apakah nanti disuruh mengulang nanam lagi di Indonesia, karena yang disuruh nanam pohon bukan tumbuhan, semacam itu. Izin Pak Menteri, hari ini semuanya sudah siap terhubung. Semuanya mereka sudah berkomitmen untuk membantu kerja-kerja hebat, kerja-kerja strategis Bapak Menteri Agama, dan kami akhiri mudah-mudahan apa yang diikhtiarkan oleh teman-teman P3K ini bisa memberikan dampak yang luar biasa, sehingga apa yang disampaikan Pak Menteri, kita memberikan layanan beragama yang berdampak bagi masyarakat Indonesia. Dan nanti kami bermohon kepada Pak Menteri sekaligus melantik secara langsung sejumlah atau 71.409 orang ini seluruh Indonesia. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Wite Tung Tien Rahayu. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Biro SDM. Baik hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Sudan Arif Fahrullah, SHMH, kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam damai, salam bahagia, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, guru saya, mentor saya, yang ngajarin ngaji saya, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Beliau ini dewan pakarnya di Korpri dan 6 kali membimbing saya menyelenggarakan MTQ nasional untuk Korpri dari tahun 2016. Terima kasih juga rekan-rekan Eselon 1 semuanya dari Kementerian Agama yang selama saya menjadi Ketua Umum Korpri, MTQ didukung penuh. Dan Kemenak ini Bapak Menteri rendah hati kalau MTQ nggak pernah mengirimkan kori-kori terbaiknya. Biar daerah sama KL yang dapat juara. Juga sahabat saya Bapak Wamenpan RB, Bapak Komjen Purnawirawan Purwadi Arianto, Mas Pur, terima kasih. Juga sahabat saya Bapak Dr. Afriansyah Nur, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Halal, rekan-rekan semuanya, pejabat Eselon 1 di Kemenak, para tokoh-tokoh agama, para ulama, rekan-rekan, adik-adik semuanya. Hari ini saya turut bangga dan bahagia. Adik-adik semua 71.000 seperti yang disampaikan Pak Wawan tadi akan dilantik oleh Bapak Menteri Agama. Alhamdulillah selesai kami membuatkan NIP 71.000 dan nanti akan ada tahap kedua lagi. Oleh karena itu kami titip para ASN semua 71.000 yang baru titip dijaga personal branding dan institutional branding para ASN. Personal branding menjadi sangat penting karena ASN muda-muda sekarang diharapkan memiliki pandangan, kinerja, dan produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya. Adik-adik, kalau saya tanya, kalau dicermati bayi-bayi atau adik-adik ini ketika menjadi bayi kan lahir tahun 90-an, 80-an atau tahun 2000-an. Kalau dilihat bayi yang lahir zaman sekarang dengan bayi yang lahir di era kalian tahun 80-an, pinter mana? Pinter bayi zaman sekarang atau bayi zaman dulu? Bayi zaman sekarang? Enggak. Menurut saya tetap pinter bayi zaman dulu, era kalian. Karena bayi yang lahir sekarang itu baru bisa menangis, kalian lahir tahun 80-an sudah bisa menjadi P3K. Nah, inilah yang ingin saya dorong menjadi personal branding. Sebagai generasi yang lahir di era teknologi sudah berkembang, maka personal brandingnya adalah ASN digital. Dan institutional branding yang harus didorong ASN adalah menebarkan kasih sayang melalui program pemerintah. Ini yang terus di mana-mana saya sampaikan, karena saya sebagai kepala BKN adalah HRD-nya Indonesia. Titip teman-teman semuanya, kita ada untuk menebar kasih sayang melalui program karena Kemenak di APBN. Rekan-rekan nanti yang banyak berhimpitan dengan kabupaten, kota, dan provinsi melalui program APBD. Jadi tugas kita adalah menebar kasih sayang, membuat masyarakat berbahagia. Jadi titip itu kita bangun bersama-sama personal branding dan institutional branding. Kemudian yang kedua, sebagai anggota Korpri, saya titip sekarang adik-adik semua sama dengan saya mengenakan baju Korpri. Tolong dijaga panca prasetya Korpri. Panca prasetya Korpri yang paling utama adalah menjaga NKRI.
NKRI bisa utuh karena kita menjadi bangsa yang penuh kasih sayang, bangsa yang penuh toleransi. Saya ingin contohkan satu saja, India dan Pakistan. Dulu India dan Pakistan satu negara ketika dijajah Inggris. Ketika diberi kemerdekaan oleh Inggris, yang beragama Hindu mendirikan India, yang beragama Islam mendirikan Pakistan. Dua agama menjadi dua negara. Kuncinya karena tidak ada toleransi. Indonesia dengan 6 agama besar dan 1 penghayat tetap rukun 80 tahun sejak merdeka. Jadi ini tolong Panca Prasetya Korpri dijaga, menjaga NKRI. Oleh karena itu rekan-rekan pejabat eselon 1 titip korprinya nggih. Pak Menteri sudah lama ini korprinya Kemenek belum saya lantik lagi. Biasanya di Kemenak ikut menjadi pengurus di pusat dulu Prof. Nizar, dulu sebelumnya Pak Dirjen Bimas Islam yang UIN Kalijogo Prof. Mahasin. Ya. Jadi mari kita sama-sama bangkitkan kembali Korpri di Kementerian Agama. Titip rekan-rekan semuanya, sekali lagi selamat sukses untuk 71.010 P3K yang akan dilantik oleh Bapak Menteri. Semoga Allah merahmati kita semuanya, menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas sambutan Bapak Kepala BKN. Baik hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang kami hormati Bapak Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Purwadi Arianto MSI. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Menteri Agama Republik Indonesia beserta jajaran, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, MA, kemudian Kepala BKN Profesor Judan, kawan saya, sahabat saya, kemudian Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, kebetulan dilantik bareng saya, Pak. Kemudian yang saya hormati para pejabat pimpinan tinggi media, Pratama Kementerian Agama, serta tokoh agama. Dan yang terakhir saya banggakan adalah seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 1 formasi tahun 2024 yang hadir secara langsung maupun mengikuti secara daring dari seluruh penjuru tanah air. Hari ini adalah hari yang istimewa. Bukan hanya karena jumlah yang dilantik begitu besar, lebih daripada 71.000 di seluruh Indonesia, tetapi karena kita sedang menyaksikan hadirnya energi baru dalam tubuh birokrasi kita saat ini. Tepuk tangan dulu. Tidak semua panggilan adalah peluang, tetapi setiap pengangkatan adalah amanah, dan amanah itu kini tiba dihadapkan saudara-saudari sekalian yang berbahagia. Saya ucapkan selamat kepada seluruh peserta pelantikan. Saudara-saudari telah melalui proses yang panjang. Dan pelantikan hari ini adalah bentuk pengakuan
atas kompetensi dan komitmen saudara-saudari dalam melayani bangsa. Namun pada kesempatan ini saya mengingatkan pengangkatan ini bukan akhir daripada perjuangan, melainkan awal dari tanggung jawab. ASN adalah garda pelayanan publik dan wajah paling nyata dalam kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat. Setiap ASN adalah simpul pengabdian yang menghubungkan negara dengan harapan masyarakat. Khususnya di Kementerian Agama, peran saudara-saudari bahkan lebih luas. Selain memperkuat birokrasi, saudara-saudari turut menjaga nilai-nilai kebangsaan, kerukunan umat beragama, dan modernisasi dalam kehidupan sosial di masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya juga menyambut baik simbolisasi penanaman pohon dalam pelantikan ini. Langkah kecil ini merefleksikan prinsip penting bahwa pelayanan tidak hanya menyentuh manusia, tapi juga menjaga alam. Inilah yang disebut ekologi, yaitu harmoni antara pengabdian spiritual dan tanggung jawab ekologis. Kita sadar bahwa di tengah-tengah kita tidak hidup sendiri sebagai manusia, ada tumbuhan, ada makhluk hidup lainnya, dan secara simbolis ini langsung viral. Nyatanya bahwa alam itu bahasa Tuhan. Begitu kita ngerti alam, paham dengan alam, kita memahami Sang Pencipta. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perjalanan ke depan tidak mudah. ASN saat ini dituntut untuk adaptif terhadap perubahan, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta berkomitmen terhadap etika dan integritas. Birokrasi bukan hanya soal kita, tetapi tentang apa yang kita wariskan melalui pelayanan. Pelayanan yang tulus dan kecepatan merespon itu sangat penting. Tulus artinya berbuat tanpa mengharapkan imbalan. Kemudian kecepatan merespon adalah kemampuan teknologi komunikasi dan transportasi, sehingga kita dilengkapi teknologi informasi dan transportasi. Ini adalah untuk merespon kecepatan, sehingga kalau kita sudah tulus melayani, cepat merespon, kita mendapatkan kepercayaan masyarakat. Atau kepercayaan masyarakat itu diperoleh, kepercayaan sama dengan ketulusan melayani dan kecepatan merespon. Mari bersama-sama menjadi bagian dari perubahan, bangun sinergi, jaga akuntabilitas, dan berikan pelayanan terbaik atas niat tulus untuk memberi manfaat. Saya yakin saudara-saudari akan menjadi wajah birokrasi yang baru. Birokrasi yang tidak hanya kerja keras, tetapi juga bekerja dengan hati nurani. Akhir kata, saya ucapkan selamat bertugas. Semoga amanah ini menjadi jalan kebaikan, baik bagi diri saudara, untuk lembaga institusi, maupun bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Demikian, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Santi Santi Om. Terima kasih kami ucapkan atas sambutan Bapak Wakil Menteri Pan-RB. Prosesi pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahap 1 Formasi tahun 2024 Kementerian Agama. Hadirin dimohon berdiri. Pembacaan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 2.151.071
sampai dengan 222081 B 2 Romawi KP 00.3/02/2025 tentang pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Menteri Agama menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1 terhitung mulai 1 Maret 2025 sampai dengan 28 Februari 2030 mengangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. 1. Suprijadi, penata layanan operasional pada Pusat Bimbingan dan Pendidikan Konghucu, Kementerian Agama. 2 sampai dengan 71.010. Kedua, dalam hal terdapat perpanjangan perjanjian kerja, keputusan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan perjanjian kerja. Ketiga, selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keempat, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2025 atas nama Menteri Agama, Kepala Biro Sumber Daya Manusia, tertanda Wawan Junaidi. Berkenan kepada nama-nama yang kami sebutkan untuk menuju tempat yang telah disiapkan. 1. Firly Hidayat. 2. Joan Amanda. 3. I Gede Arya Windu Saputra. 4. Ansela Liok Triani. 5. Bodi Kisworo. 6. Li Supriyadi. Pengambilan sumpah jabatan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Rohaniwan dimohon menempati tempat yang telah disediakan. Berkenan kepada Menteri Agama Republik Indonesia untuk menempati tempat yang telah disiapkan. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudari, apakah saudara-saudari bersedia mengucapkan sumpah menurut agama masing-masing? Terima kasih. Selanjutnya, saya harap saudara-saudari mengikuti lafaz sumpah yang saya ucapkan. Bagi yang beragama Islam, wallahi demi Allah, saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen dan Katolik, saya berjanji. Bagi yang beragama Hindu, Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah. Saya ulangi, Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah. Bagi yang beragama Buddha, demi Sang Hyang Adi Buddha,
Saya bersumpah. Demi Sang Hyang Adi Buddha, saya bersumpah. Bagi yang beragama Konghucu, kehadirat Tian di tempat yang maha tinggi, dengan bimbingan rohani, Nabi Kongzi, dipermuliakan. Saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah, bahwa saya akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab, bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan, bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. Bagi yang beragama Kristen, Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Terima kasih. Rohaniwan dipersilakan kembali ke tempat semula. Penandatanganan berita acara sumpah jabatan oleh pejabat yang mengambil sumpah dengan 2 orang saksi. Saksi pertama, Inspektur Jenderal Kementerian Agama Bapak Khairunas SH.MH. Saksi kedua, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Bapak Profesor Dr. Suyitno MAG. Berkenan kepada Menteri Agama Republik Indonesia dan kedua orang saksi untuk menempati tempat yang telah disiapkan.
Berkenan kepada Menteri Agama Republik Indonesia dan kedua saksi untuk kembali ke tempat semula. Kepada Firly Hidayat, Jowan Amanda, I Gede Arya Windu Saputra, Ansela Lioktriani, Bodi Kisworo, Li Supriyadi dipersilakan kembali ke tempat semula. Kata pelantikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini Senin, tanggal 26 bulan Mei tahun 2025, saya, Menteri Agama Republik Indonesia, dengan ini secara resmi melantik 71.336 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kementerian Agama. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bersama kita. Sambutan Menteri Agama Republik Indonesia. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati Wakil Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Purwadi Arianto, yang saya hormati Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bapak Profesor Dr. Zudan Arif Fahrullah SHMH, yang saya hormati Wakil Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, Bapak Dr. Insinyur Afrian Syanur, MSI, Ibu. Para pejabat pimpinan tinggi media Kementerian Agama, para staf ahli, staf khusus dan tenaga ahli Menteri Agama, para pejabat pimpinan tinggi Pratama pusat dan daerah, dan para peserta pelantikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kementerian Agama, dan para hadirin yang hadir secara langsung maupun melalui sambungan video. Tentu yang pertama-tama kita harus ucapkan pada hari ini adalah kalimat syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya pada hari ini kita dapat mengikuti acara penyampaian SK pengangkatan, pelantikan dan sumpah jabatan P3K Kementerian Agama formasi tahun 2024 yang tadi telah dilaksanakan. Bagi yang beragama Islam, tentunya ditambahkan dengan salawat
dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan tentunya untuk kita semuanya, para umatnya. Selanjutnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak-Bapak Menteri atau yang mewakili, Wakil Menteri PAN RB di sini hadir bersama kita, bersama jajaran juga ada. Bapak Kepala BKN, Bapak Wakil Kepala BPJPH, dan para pimpinan Satuan Kerja Pusat dan Daerah, serta seluruh komponen Kementerian Agama yang telah mengawal dan mendampingi perjalanan panjang para pegawai non-ASN yang selama ini berjuang bersama-sama memberikan pelayanan kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Hadirin yang berbahagia, pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh P3K, baik yang berkedudukan pada Satuan Kerja Pusat maupun daerah, yang telah dilantik dan diambil sumpah jabatannya. Sebuah proses panjang yang mungkin tidak pernah terlupakan bagi saudara untuk sampai pada titik ini. Tapi saya meyakini bahwa proses ini merupakan bentuk ikhtiar dan perjuangan yang muaranya merupakan upaya terbaik bagi pengabdian di Kementerian Agama Republik Indonesia. Hari ini, saudara secara resmi menjadi pegawai ASN Kementerian Agama. Sebagaimana amanat undang-undang dan peraturan pemerintah, menajatkan syukur saudara-saudari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya berterima kasihlah kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan bukti hadirnya negara di tengah-tengah saudara. Tentu juga kepada orang tua dan orang-orang yang terdekat yang sudah memberikan dukungan penuh kepada saudara sekalian. Hadirin dan saudara-saudara yang kami banggakan, Kementerian Agama adalah salah satu kementerian yang sangat penting artinya dan posisinya di dalam masyarakat bangsa Indonesia. Ingat, saudara-saudara sekalian, ekspektasi masyarakat kita membayangkan ASN Kementerian Agama itu kalau perlu mirip dengan malaikat, tanpa cacat. Kenapa? Karena background kita adalah putih. Semua agama itu message-nya putih. Bayangkan kalau latar belakang kita putih, setetes noda hitam itu akan sangat norak kelihatan. Mungkin berbeda dengan ASN yang lain, yang background-nya tidak putih, kadang-kadang tidak norak, manakala ada noda-noda hitam yang melekat padanya. Jadi sebagai ASN Kementerian Agama, kita diminta untuk jadi panutan. Bukan hanya di jam-jam kantor, jam tugas. Tapi 24 jam masyarakat ingin menjadikan kita itu sebagai teladan dan panutan. Makanya itu ada konsekuensinya menjadi pegawai atau ASN P3K di Kementerian Agama. Harus kita mampu mempertanggungjawabkan posisi ini di hadapan masyarakat kita. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara terutama yang baru saja dilantik. Salah satu pengabdian yang kita akan lakukan untuk bangsa ini adalah pertama, mari membenahi pribadi kita. Berhati-hatilah di dalam memberikan suatu statement, ya, atau mengirim berita-berita dalam bentuk WA dan semacamnya. Senantiasalah ada
energi Kementerian Agama yang ada di sana. Karena apa kata orang, kalau kita sebagai ASN, sebagai P3K, Kementerian Agama, sangat kasar dalam berkomunikasi dengan masyarakat, itu tentu juga akan menjadi contoh bagi masyarakat yang lain. Karena itu saya ingin menekankan sekali lagi bahwa tanggung jawab kita di lingkungan kantor Kementerian Agama ini bukan hanya untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas secara formal dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan bukan hanya berobsesi untuk mendapatkan predikat-predikat formal sebagaimana yang dijanjikan oleh pemerintah, misalnya wajar tanpa pengecualian. Tetapi lebih dari itu saya ingin mengingatkan kepada kita semua, keberhasilan Kementerian Agama tidak hanya dilihat seberapa jauh kita mengikuti peraturan perundang-undangan, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mengajak masyarakat kita sebagai umat beragama menyatu dengan ajaran agama yang dianutnya. Makin berjarak umat terhadap ajaran agamanya, sebetulnya makin gagal Kementerian Agama itu. Tapi semakin dekat antara penganut agama dengan ajaran agamanya, maka semakin berhasil Kementerian Agama itu. Kalau ini berhasil, maka otomatis lebih mudah untuk berhasil meraih tugas-tugas formal yang dibebankan negara kepada kita. Karena itu saya ingin menekankan sekali lagi kepada saudara-saudara semuanya, ya, terutama yang baru dilantik. Tanggung jawab kita secara individu, secara institusi, bagaimana mengajak warga masyarakat untuk betul-betul mendekatkan diri dengan ajaran agamanya. Dan tentu untuk itu, pribadi kita pun juga yang harus menjadi contoh yang pertama. Bagaimana kita bisa mengajak orang untuk bersih kalau kita sendiri yang kotor. Bagaimana kita bisa mengajak orang berpikiran lurus kalau pikiran kita juga tidak lurus. Bagaimana kita bisa mengajak orang membersihkan hati, jiwa, kalau hati dan jiwa kita pun juga tidak bersih. Bagaimana kita bisa mengajak umat meneguhkan langkah-langkah kita kalau kita sendiri juga langkahnya tidak tangguh. Karena itu konsekuensi kita menjadi pegawai Kementerian Agama adalah sangat-sangat berat. Penilaiannya bukan hanya Pak Irjen yang hadir di kantor atau siapapun anggota masyarakat kita, tapi Tuhan yang Maha Tinggi pun juga akan meneropong kita. Jangan sampai lain yang kita katakan dan lain yang kita perbuat. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar bagi seseorang yang mengajak sesuatu kebaikan tetapi dia malah justru tidak melaksanakannya. Bapak Ibu sekalian, tadi juga disinggung bahwa salah satu karakter, salah satu isu yang kita akan kembangkan di Kementerian Agama ini ialah apa yang kita sebut dengan pengembangan cinta kasih. Dengan menyisir kurikulum, bagaimana menciptakan suatu kurikulum yang intinya mengajak orang untuk memupuk rasa cinta yang sangat dalam. Karena teori pendidikan mengatakan karakter suatu bangsa itu bisa diorder melalui kurikulum. Nah, kita akan menciptakan suatu kurikulum cinta. Terutama kita di Kementerian Agama yang akan mensuplai, akan menjadi guru-guru agama. Mungkin di antara di sini ada yang berfungsi sebagai guru-guru agama. Guru agama yang sejati ialah mengajarkan cinta terhadap muridnya untuk mencintai satu sama lain sesama umat manusia, ya, dan untuk mencintai lingkungan hidup dan seterusnya untuk mencintai Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi trilogi kerukunan di Kementerian Agama kita akan upgrade. Dulu kerukunan
internal antar umat beragama. Kemudian kerukunan antar umat beragama. Lalu kerukunan antar internal dan eksternal dan pemerintah. Insya Allah bangsa kita sudah melewati fase ini. Dan Kementerian Agama akan mencoba untuk mengupgrade trilogi kerukunan jilid 2. Yaitu kerukunan antara sesama umat manusia. Tanpa membedakan agama apapun, etnik apapun, jenis kelamin, dan juga bahkan warga negara apapun. Sesama anak cucu Nabi Adam, kita harus saling memuliakan. Walaqad karamna bani Adam. Yang kedua, setelah kerukunan terjadi antara sesama umat manusia, kita lanjutkan kerukunan antara umat manusia dengan lingkungan hidup. Ya, ini sangat penting. Karena kalau kita gagal menjalin hubungan mesra dengan lingkungan alam, lingkungan hidup, maka tidak mungkin kita bisa menjadi manusia paripurna. Tidak mungkin kita bisa khusyuk beribadah kalau lingkungan alam kita rusak. Banjir, gempa. Ya. Tidak mungkin kita bisa menjadi khalifah di muka bumi ini jika lingkungan hidup kita itu tidak kondusif. Maka itu prasyarat untuk menjadi insan kamil adalah harus menyehatkan lingkungan hidup kita juga. Dan setelah itu, kerukunan yang ketiga, kita harus rukun mesra antara sesama umat manusia dan lingkungan dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi ada human, ada nature, dan ada God di situ. Segitiga inilah yang kita akan kembangkan kemudian di Kementerian Agama untuk bangsa yang tercinta kita. Makanya itu kita juga membuat isu kedua, yaitu isu pengembangan ekoteologi. Apa itu ekoteologi? Ekoteologi itu artinya kita akan mengembangkan sistem keberagamaan, sistem kepercayaan yang bersahabat dengan alam semesta. Jadi kita ingin betul-betul menjalin komunikasi batiniah dengan sesama makhluk. Alam semesta ini jangan hanya kita jadikan sebagai objek semata, tetapi kita menganggap bahwa itu adalah partisipan untuk meraih kebersamaan, keberuntungan, kemuliaan, tentu di dunia dan di akhirat. Dari situlah nanti kita akan mendapatkan ya, pujian dan rewarding dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena itu Bapak Ibu sekalian, trilogi kerukunan yang jilid 2 ini sedang kita rapikan konsepnya. Insya Allah ternyata ini mendapatkan dukungan yang sangat luas di dalam masyarakat kita. Kenapa ini penting? Karena kalau alam ini rusak, itu daya penghancurannya dahsyat, Bapak Ibu. Kita lihat perang yang berkecamuk di Timur Tengah, Israel dengan Palestina. Itu sudah terbunuh kurang lebih 40.000 orang. Bahkan mungkin mencapai 50.000 orang. Ukraina sekitar 10.000 orang. Tapi itu baru 60.000 orang. Tetapi jumlah orang yang korban karena pemanasan global, climate change, itu sekitar 1 juta orang per tahun. Berarti perang yang kita harus hadapi sekarang ini, yang kita harus prihatinkan sekarang ini, bukan saja perang horizontal antara satu suku, etnik, satu negara, satu wilayah dengan wilayah yang lain. Tetapi kita juga harus berhati-hati dan sekaligus mencegah terjadinya kekuatan pemusnah yang lebih dahsyat dari perang,
ialah kerusakan alam. Siapa yang paling bertanggung jawab untuk memperbaiki, melestarikan alam ini? Disinilah penting dan peranannya Kementerian Agama. Tidak cukup kita hanya menggunakan bahasa formal, bahasa birokrasi, bahasa pemerintah, bahasa politik untuk melestarikan alam. Tetapi diperlukan bahasa agama untuk menyadarkan masyarakat agar alam ini bisa lestari. Jangan kita menganggap tidak berdosa pada saat menjadikan sungai itu sebagai tong sampah umum, ya, WC umum. Pada saat yang bersamaan juga di sana ada orang yang mandi, ada mencuci pakaian, ada yang mengambil air bersih. Jangan kita menganggap diri kita tidak berdosa dengan seenaknya menebang pohon tanpa tujuan. Ya. Makanya itu spirit keagamaan yang diwujudkan melalui bahasa keagamaan sangat-sangat penting untuk melestarikan lingkungan hidup. Dan inilah Kementerian Agama punya tanggung jawab ekstra bagaimana mengajak warga umat kita masing-masing apapun agamanya untuk mencintai lingkungan hidup. Makanya itu Kementerian Agama kita tadi seperti disampaikan, setiap ASN itu diserukan untuk menanam satu pohon. Kali sekian, 70.000 sekian orang. Berarti 70.000 pohon akan tertanam dalam waktu sangat singkat. Selain itu kita juga ada himbauan, seruan. Calon pengantin itu juga harus menyiapkan pohon. 2.200.000 orang kawin setiap tahun. Berarti akan tertanam 2.200.000. Kalau itu satu pasang berarti 4.400.000 pohon yang akan tertanam melalui perkawinan. Nah, jadi mari kita mencintai tumbuh-tumbuhan pepohonan. Bagi yang beragama Islam, ingat hadis Nabi, seandainya dunia ini besok pasti kiamat, tetaplah kalian menanam pohon. Kenapa pohon? Ahli lingkungan mengatakan itu adalah paru-paru dunia. Karena itu kami mohon kepada seluruh aparat Kementerian Agama menjadi contoh orang yang memelihara tanaman. Kami mohon juga kepada seluruh kantor Kementerian Agama di seluruh Indonesia, jadikanlah kantor-kantor kalian bukan saja sebagai kantor, tapi kalau perlu menjadi taman bunga. Mau kemana? Ke taman bunga Kementerian Agama. Saya percaya ini bisa terwujud asal ada kesadaran bersama. Apalagi wajah-wajah yang baru dilantik ini, wajah-wajah yang tampan, yang cantik, tentu juga ingin melihat kantornya cantik dan indah. Dan jangan lupa, Tuhan itu maha cantik, maha indah, dan mencintai kecantikan dan keindahan. Mari kita memelihara kebersihan, lingkungan hidup, dan sehingga dengan demikian, Kementerian Agama akan memiliki misi yang luar biasa. Ya. Dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat di dalam rangka memperjuangkan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian menjadi pegawai negeri, ya, menjadi ASN. Dan selanjutnya nanti akan berada dalam satu korps yang dipimpin oleh Prof. Zudan. Adinda Zudan ini sudah beberapa periode menjadi Ketua Umum PGRI, Korpri. Susah menggantikan karena memang selama kepemimpinan beliau banyak sekali kegiatan-kegiatan produktif yang dilakukan Korpri di bawah kepemimpinan. Insya Allah Pak Zudan dalam tempo singkat juga kita akan melakukan pembaruan kepengurusan Korpri di lingkungan Kementerian Agama karena sebagian di antara pengurusnya sudah banyak yang pensiun. Dan dengan demikian gairah untuk berkorpri ria
di Kementerian Agama ini insya Allah akan tumbuh dengan hadirnya energi baru yang baru saja kita lantik ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi selamat kami ucapkan kepada para pegawai ASN P3K yang baru. Selamat beradaptasi dengan lingkungan pacunya di Kementerian Agama Republik Indonesia. Allahumma baqil aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Agama Republik Indonesia berkenan kembali ke tempat semula. Pembacaan doa. Bapak Menteri Agama yang mulia serta hadirin yang terhormat, sejenak kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya memandu doa secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Cinta, di hari ini kami bersyukur dalam sukacita atas amanah yang terlimpah dari-Mu Sang Pencipta. Anugerahkanlah kepada kami kekuatan jiwa dan raga untuk menebar damai, menjaga kerukunan sesama umat manusia. Wahai Tuhan yang Maha Mengetahui, tuntunlah kami dalam bertugas yang suci ini, menjaga bumi dengan semangat ekoteologi dan nurani. Berikan keikhlasan untuk melayani, dengan nilai berakhlak yang menghiasi diri, kompeten, harmonis, dan penuh empati. Ya Allah, yang menumbuhkan cinta dan etis, tanamkan pada kami jiwa yang adil dan humanis. Jadikan setiap langkah berpijak pada prinsip idealis, untuk pendidikan yang unggul dan berdaya sistematis, serta layanan umat yang berdampak dan sinergis. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara pada hari ini telah dilaksanakan. Marilah kita tutup acara ini dengan melafazkan hamdalah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.